Lancar sih ya, pemirsaannya juga seperti biasa karena udah pernah di BAP. Bisa dijelasin Mbak terkait pemeriksaan hari ini gimana Mbak? Lancar sih ya, pemirsaannya juga seperti biasa karena udah pernah di BAP, jadi ya smooth, aman. Ada berapa pertanyaan sih Mbak? Totalnya 48 kurang lebih. Itu seputar apa aja Mbak? Seputar peran saya yang ada di film Keramat Enggak. Gitu. Bisa dijelasin nggak mungkin sampai siapa turun saya? Oke, jadi begini teman-teman. Udah pada nonton filmnya belum? Belum. Pasti ada yang lihat cuplikan saya pakai mukena kan? Iya. Iya. Nah, itu kan juga saya ngambil kerjaan film itu kan karena memang saya pikir, bukan saya pikir ya, skenario yang diberikan kepada Siska saat itu memang berbentuk film religi. Jadi dan kita syutingnya juga di bulan Ramadan dan juga keluar filmnya itu pas Lebaran. Dan film religinya, skenarionya adalah sinopsisnya itu seorang PSK atau pelacur yang bertobat di bulan Ramadan. Jadi kenapa saya ngambil film itu? Karena saya pikir mungkin ada image yang akan saya rubah sedikit dengan saya berperan di film tersebut. Jadi ya udah diambil aja. Tapi ternyata setelah proses syuting itu selesai dan filmnya itu ditayangkan, tapi tidak melalui para talent gitu loh. Padahal di perjanjian di perjanjian kita para talent itu ada kalau misalnya sebelum ditayangkan itu minta persetujuan para talent dulu. Ada yang boleh ditayangkan atau enggak gitu. Jadi tetap adanya persetujuan. Tapi dari pihak PH-nya sendiri tidak ada kayak ngomong ini boleh ditayangin, ini perlu diedit atau tidak gitu. Mbak, berarti filmnya ada skenario Mbak? Kalau ada bukan skenario, lebih ke skrip. Ada. Tadi kebetulan Siska bawa barang buktinya itu berupa skrip dan surat perjanjian saya antar pihak. Berarti nggak semua pemain dikasih skrip ya Mbak? Soalnya ada yang nggak. Saya tidak tahu untuk judul film-film lain di kelas bintang ya. Tapi untuk Keramat Tunggak saya bisa jamin dan pastikan semua peran, semua talent dikasih skrip. Cuma adegan yang viral belakangan ini yang bisa menyeret beberapa nama termasuk saya, itu adegan itu tidak ada di skrip sama sekali karena benar-benar kita para talent dipaksa oleh si produser dan sutradara untuk beradegan dan berdialog seperti kemauan produser tersebut. Mbak, dibayar berapa, Kak? Kenalan Mbak sama produser si I ini gimana awalnya terus kemudian Dari diajak? Instagram sih ya Mas, dari Instagram. Jadi waktu itu si I ini udah lama banget nge-reach out Siska lewat DM tapi nggak pernah Siska respon. Sampai pada akhirnya dikirimin itu sinopsisnya. Ternyata sinopsisnya itu tadi film religi. Jadi ya udah saya ambil. Ada unsur kekerasan nggak, Kak? Bayar berapa sih Mbak? Iya, bayar berapa Kak Siska? Dibayar berapa? Iya, yang lain kan Pokoknya beda-beda Mbak. Iya betul. Mbak berapa, Siska Mbak? dibayar 10 juta. Ada unsur kekerasan nggak? Film, Kak. Unsur kekerasan Kak pada saat yang pemaksaan itu? Nggak ada sih kalau unsur kekerasan, cuma karena memang dibayarnya sudah di awal dan mau nggak mau kita talent udah ada perjanjian tanda tangan surat perjanjian dan dia sudah ketemukan Siska dengan tim legalnya. Jadi ya Siska pikir aman, ya sudah, dan ada surat perjanjian legal hukum juga di atas materi juga. Dan untuk soal fee untuk 10 juta itu pun dari pihak mereka tidak menanggung makan, hotel, dan tiket pulang pergi Siska dari Jogja Jakarta untuk pembuatan film tersebut. Filmnya berapa Kak? menjelaskan bahwa akan menyampaikan ke awak media bukti-bukti yang disampaikan ke penyidik. Itu Betul. bukti-bukti apa aja Mbak? Kebetulan sudah dibawa oleh penyidik, jadi mohon maaf karena udah disita oleh penyidik. Salah satunya adalah skrip naskah yang ada di Keramat Tunggak full script, dan kedua itu surat perjanjian. Merasa dibohongi nggak sih Kak? Merasa dijebak nggak sih? Kalau merasa dijebak sih tidak ya, bukan dijebak, tapi saya lebih ke dipaksa ketika kita syuting di situ itu sebenarnya kita mengikuti skrip dan naskah, tapi saat kita syuting tuh dipaksa untuk melakukan adegan-adegan yang tidak ada di skrip atau naskah. Begitu. Gimana sih perasaannya ketika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan? Oh, saya udah mau pulang. Saya bisa ditanyakan kepada talent-talent yang lain di Keramat Tunggak, saya satu-satunya talent yang tidak ingin lanjut syuting saat itu karena dipaksa untuk beradegan di luar skrip. Tapi karena di surat perjanjian dia menyebutkan bahwasanya ketika ada tuntutan hukum nantinya
pihak kedua yaitu saya sebagai talent tidak ikut bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab penuh ditanggung oleh pihak pertama, makanya saya percayakan kepada mereka karena yaitu tadi saya diketemukan oleh tim legal atau kuasa hukum dari pihak tersebut. Oh, berarti Mbak ini ada kontraknya ya? Beda Bukan sama- kontrak, hanya surat perjanjian selama proses syuting dan 3 hari itu. saja. Adegan yang di luar skrip itu apa, Kak? Adegan yang di luar skrip Kamu itu. pura-pura saja tidak tahu. Coba tebak. Berarti apa? Apa? Doyo, itu syutingnya di mana Mbak? Di Serengseng tahun berapa? Syutingnya sering-sering kemana ya mas? Di mana Mbak? Jakarta Barat, Enggak, Jakarta. saya ingetnya di pasar minggu soalnya. Oh, pasar Minggu. Mbak, Tahun penegasan berapa Mbak, itu, ganti Mbak Di korban April apa enggak ya? kemarin. Kenapa mas? Ganti Mbak ini korban atau enggak? Merasa menjadi Merasa menjadi korban. Karena Saya pihak hanya yang lain kan merasa menjadi eksploitasi. korban, Kak. Karena gini, setelah adanya film Keramat Tunggak 1, mereka masih menghubungi saya dan memaksa saya untuk bikin film Keramat Tunggak Part 2. Tapi saya tidak mau karena hasil dari Keramat Tunggak 1 aja sudah membuat saya merasa terancam gitu loh. Karena saya sudah pernah menjalani kasus hukum pornografi, jadi mau nggak mau saya harus lebih berhati-hati untuk menerima pekerjaan selanjutnya, betul. Kemudian mereka juga bikin film dengan judul Siska E, tapi nggak ada saya dan bukan saya pemerannya. Itu sudah jelas bahwasanya mereka hanya ingin mengeksploitasi nama Siska E. Begitu. Mbak, tapi Mbak tahu bahwa film itu akan di-upload di web Nggak tahu. mereka atau gimana? Nggak Berarti tahu. bisa dikatakan. Tahunya film itu Tahunya setelah viral di Twitter malah. Oh, berarti bisa dia dikatakan. dia bilangnya film itu akan ditayangkan di mana? Dia memang dia bilang di website seperti Netflix, udah gitu aja. Mbak, berarti bisa dikatakan sebelum film ini tayang, Mbak nggak nonton hasil akhirnya. Tidak, padahal dalam surat perjanjian ada perjanjian kita harus kayak apa ya namanya review ya, Iya. screening kayak sama talent gitu loh. Tapi ternyata enggak, tiba-tiba dimunculin ya udah. 7 tahunnya ketika viral. alasan awal untuk kemarin nggak gubris DM pertama kali dihubungin tuh kenapa sih? Karena aku tahu dia dari profil Instagramnya aja poster-poster filmnya sudah banyak talent-talent yang mungkin bisa dibilang kategori talent dewasa ya, dengan talent seksi-seksi gitu. Tapi ternyata setelah dia menawarkan sinopsis dan skenario, sinopsis singkat ceritanya film itu karena religi, jadi aku terima. Gitu teman-teman. Iya. Jadi awal Yo, dia yo. mengatakan film ini Kasih. Ya. Mbak, Mbak, dari polisi bilang akan dipanggil lagi. bilang nggak ada skrip dan lain sebagainya, artinya yang lain itu bohong. Aduh, saya nggak tahu. Tapi kalau nggak pakai skrip kan, Pakai. Saya ada skrip. Di sini terkait sebagai bayaran juga yang katanya dibayar 1.500.000. Saya tidak tahu. Mbak Saya kan tidak. udah 2 kali nih menghadapi proses hukum Iya, ya. Itu iya, gimana iya. Mbak? Apa yang ingin Mbak sampaikan? Yang ingin saya sampaikan gini, kita masih rawan atau rancu untuk urusan film dewasa dan film porno. Kita saja tidak bisa membedakan mana film dewasa, mana film porno. Benar? Kemudian, ada nggak sih yang benar-benar hukum atau undang-undang yang untuk screening film dewasa dan kategori film porno sendiri itu di negara kita seperti apa sih? Jadi